Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada The Devil di sini. Nine of Swords, Two of Swords, The Moon, dan di sini juga ada Nine of Coins. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada The Devil di sini. Kayaknya sesuatu hal yang orang bicarakan tentang kamu atau berita besar tentang kamu yang menyebar kemana-mana ini ya, kayak ini tentang godaan ya. Kayak ada yang masuk dalam kehidupan rumah tangga, kayak ada orang yang kayak menjadi penggoda di sini. Oke. Jadi siap-siap, saya merasakan sepertinya akan ada sesuatu hal yang kamu ketahui atau kabar penting. Ini buat kamu bisa saja menangis ya, bisa saja bahkan sampai nggak bisa berkata-kata. Ini bisa tentang sebuah pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu. Ini bisa jadi viral ya, karena kayak yang menjadi perusak rumah tangga kamu ini bisa saja orang yang kamu kenal atau orang yang cukup dekat dengan keluarga kamu. Itu yang bikin viral, itu yang bikin berita itu nyebar kemana-mana, gosip itu nyebar kemana-mana. Tetapi di sini kayak memang fakta ya, memang kenyataannya memang seperti itu. Ini bisa saja sudah berlalu ya, atau sudah terlewati. Masa-masa ini bisa saja sudah terlewati untuk sebagian kamu, atau mungkin saat ini, dan semoga kedepannya ini tidak terjadi. Oke. The Devil di sini saya artikan ini adalah sebagai ada yang memberikan pengaruh yang tidak baik ya dalam kehidupan kamu. Kayak ada yang memberikan pengaruh yang pada akhirnya buat hubungan kamu itu hancur, berantakan. Oke, ini bisa saja juga pengaruh tentang pertemanan atau circle tertentu yang jadinya ikut-ikutan, ikut arus yang negatif ya. Jadi ini saya melihat di sini ya tentang pengkhianatan ya, tentang sesuatu hal yang nyakitin kamu. Tapi semoga ini tidak terjadi. Oke. Di sini juga saya melihat ada manipulatif ya. Seseorang yang sepertinya awalnya masuk ke dalam kehidupan kamu atau keluarga kamu begitu baik ya, begitu baik, begitu bersimpati, sampai-sampai kamu percaya terhadap dia. Tapi ternyata karena terlalu percaya, karena terlalu berekspektasi, ya jadinya
dia jadi semena-mena, jadi berani untuk merampas kebahagiaan kamu, merusak rumah tangga kamu. Itu bisa. Ini yang sebenarnya banyak orang bicarakan, tentang kamu yang dikhianati, tentang kamu yang terlalu percaya terhadap seseorang tetapi dikhianati, ada yang nusuk kamu dari belakang. Itu yang kayaknya banyak orang membicarakan kamu. Ya bisa saja tentang kamu yang terlalu percaya terhadap seseorang yang justru nusuk kamu dari belakang. Ada Nine of Swords, kayaknya masalahnya ini bertubi-tubi ya. Kayak banyak kebohongan yang akan terungkap nantinya dalam kehidupan kamu. Memang akan ada masa-masa di mana kamu merasa putus asa, merasa depresi, merasa merasa sendiri, merasa kenapa semua terjadi dalam kehidupan kamu. Ada saat-saat kamu merasa di titik terendah. Tapi pelan-pelan kamu mulai mampu untuk bangkit, mulai lebih bisa menerima kenyataan, untuk lebih ngikutin aja arus kehidupan. Ya memang kadang ini yang terjadi ini ya memang sudah digariskan dan sudah ditakdirkan. Ya mau nggak mau harus kamu terima, kamu nggak bisa menolak semua itu apa yang terjadi. Yang terpenting saat ini ya kamu harus survive, harus bangkit, harus bahagia lagi, harus melangkah lagi. Tinggalkan sesuatu hal yang nyakitin kamu, apapun yang nyakitin kamu, karena kamu berhak untuk sesuatu hal yang baru ya, berhak untuk kehidupan yang baru, berhak untuk bahagia. Ya meski mungkin kamu kecewa, depresi, merasa putus asa, itu wajar ya, itu normal, sangat normal terjadi saat ada yang mengkhianati, saat ada yang bohongin kamu, ada yang gagal, ada yang hancur, ada yang berpisah, ada yang bercerai. Ya depresi, cemas, takut, itu wajar. Tetapi pelan-pelan kamu akan sembuh dari hal-hal itu. Waktu di sini, kayaknya waktu yang akan menyembuhkan luka itu. Oke, karena itu kembali lagi kepada diri kamu sendiri ya. Jika kamu benar-benar ingin sembuh, ingin bahagia ya, artinya kamu harus mampu untuk berdamai dan menghadapi dan tidak lari dari kenyataan. Ada Two of Swords di sini, karena kembali lagi ya, kamu harus menentukan langkah kamu di sini. Kamu harus tahu langkah kamu mau kemana. Apakah kamu mau stuck di sini atau melangkah? Kalau kamu stuck di sini, ya hidup kamu akan begitu-begitu aja. Keterpurukan, kesedihan, kekecewaan. Tetapi jika kamu berani untuk melangkah, memulai, bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan. Jadi tentukan langkah kamu, putuskan sesuatu hal yang terbaik untuk kamu. Tetap satukan antara hati dan pikiran kamu, tetap realistis untuk menentukan arah tujuan kamu. Jangan gegabah, jangan asal-asalan, jangan memaksakan atau jangan mentargetkan sesuatu. Jalani kehidupan dengan sepenuh hati, kejujuran. Oke? Yang terpenting itu adalah jujur terhadap diri kamu sendiri ya, untuk bisa menentukan langkah kamu. Jangan ada kepura-puraan ya, jangan ada kepalsuan. Karena ada juga ya sebagian kamu yang kayaknya untuk bisa mencapai sesuatu hal yang ada yang ngambil cara instan, atau ada yang membohongin dirinya sendiri. Tapi biasanya itu nggak akan bertahan lama, baik itu tentang kesuksesan, hubungan, atau apapun. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri, berproses untuk jadi lebih baik lagi. Terlepas apapun yang terjadi di masa lalu kamu ya. Ada The Moon itu tadi di sini. Saya melihat ada jalannya ya, ada jalannya untuk kamu benar-benar bisa merubah kehidupan kamu. Untuk kamu kembali bahagia, untuk kamu kembali ya boleh dikatakan bisa menjalin hubungan yang baru. Artinya kamu tidak mau terus-terusan larut dalam kesedihan ya. Siapapun yang nyakitin kamu, siapapun yang mengkhianati kamu ya, artinya dia tidak lagi pantas ada di dalam hati dan pikiran kamu. Kamu berhak ya untuk bahagia, kamu berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi ya di sini untuk bisa mewujudkan impian kamu ya kamu harus move on dulu dari masa lalu. Apapun yang nyakitin kamu ya udah tinggalin. Jangan banyak nggak usah banyak drama, atau nggak usah banyak basa-basi, atau nggak usah takut merasa menyakiti orang. Oke? Nggak usah, yang terpenting itu adalah perasaan kamu.
pentingkan diri kamu. Oke, pentingkan diri kamu. Bukan berarti itu egois, tidak. Tetapi itu lebih bagaimana cara kamu untuk menjaga diri kamu, melindungi diri kamu, melindungi perasaan kamu, pikiran kamu. Karena udah pernah disakiti, jadi kamu berhak saat ini untuk lebih punya komitmen terhadap diri kamu, untuk tidak gampang lagi percaya terhadap seseorang. Sudah lebih punya komitmen terhadap diri sendiri, sudah lebih kokoh ya, kayak nggak gampang orang lain memasuki kehidupan kamu, apalagi akan menghancurkan kembali hubungan kamu, nggak gampang. Ada Nine of Coin di sini. Saya juga melihat di sini kayaknya ada juga yang sebagian kamu saat ini melangkah tujuannya adalah untuk finansial ya, untuk pekerjaan, untuk karir ya, karena sepertinya ada kelelahan, ada kejenuhan di mana kamu selalu dibohongi atau pernah dalam hubungan yang selalu toksik atau selalu manipulatif ya. Jadi lama-lama kamu capek. Jadi fokus kamu saat ini adalah kepada diri kamu sendiri, fokus terhadap pekerjaan kamu, cintai diri kamu, bahagiakan diri kamu, barulah kamu bisa membahagiakan untuk orang lain. Pentingkan dulu diri kamu, itu intinya. Pentingkan dulu diri kamu ya, karena kayaknya udah cukup ya, udah cukup kamu berusaha selama ini mementingkan orang lain, tetapi mungkin balasannya nyakitin. Jadi kayaknya udah nggak ada alasan lagi untuk tentang mikirin orang lain ya. Jadi saat ini kamu berusaha untuk fokus terhadap diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri, hargai diri kamu sendiri, barulah orang bisa nantinya mencintai dan menghargai kamu. Oke, pentingkan dulu diri kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada real you, ada complete, ada komitmen, ada dream, dan di sini juga ada coming. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kayaknya kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Kayaknya untuk bisa mencapai sesuatu hal memang harusnya kamu harus jadi diri sendiri dulu, harus confident, harus percaya diri dulu ya, harus tahu tujuan kamu itu mau kemana. Dan saat ini kamu sudah lebih kayak sudah lebih menikmati proses hidup yang kadang nggak mudah ya. Ada jatuh bangunnya, ada kecewanya, ada nangisnya, tapi nanti akan ada senyumnya juga, akan ada bahagianya juga. Saya melihat di sini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang buat kamu lebih introspeksi diri ya, untuk lebih bisa merenung, untuk lebih bisa mengevaluasi tentang langkah yang selanjutnya, arah kamu mau kemana, kamu sudah lebih tahu. Belajar dari setiap kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu untuk tidak mengulanginya lagi. Itu yang terpenting dalam hidup ya, untuk belajar dari setiap kesalahan. Atau di sini saya melihat kamu tidak hanya belajar dari kesalahan yang pernah kamu lakukan saja, tetapi juga belajar dari apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar. Belajar dari kesalahan yang mungkin pernah orang lain lakukan ya. Jadi kamu, setiap yang kamu lihat, kamu berusaha untuk memetik pelajaran dari hal itu. Itu tandanya kamu sudah lebih bijak dan dewasa untuk tidak gegabah lagi dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Oke, artinya itu tadi ya, kamu sudah lebih punya komitmen terhadap diri sendiri, udah lebih kokoh, udah kayak nggak gampang ya, nggak gampang untuk dihancurkan, nggak gampang untuk dipengaruhi, nggak mau ikut arus yang negatif hanya karena gengsi, nggak. Kayaknya kamu sudah lebih apa adanya, udah nggak mau ikut-ikutan tren atau apapun ya. Saat ini kamu berfokus kepada diri kamu, memperbaiki kualitas kehidupan kamu, finansial kamu, nggak mau ikut-ikutan dengan sesuatu hal yang pada akhirnya bisa saja bikin kamu menyesal ya.
Jadi fokus kamu adalah saat ini bagaimana cara kamu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi kamu selama ini. Dan siap untuk memulai sesuatu hal yang baru di sini, meski pernah gagal ya, meski pernah terpuruk, tetapi di sini akan ada kehidupan yang baru. Kamu akan melangkah lagi dan siap untuk meninggalkan apapun yang terjadi di masa lalu, apapun yang dulunya terjadi. Oke, bersiap untuk kembali bahagia. Oke, karena ini adalah momen yang tepat untuk kamu, momen yang tepat untuk kamu bisa memulai sesuatu. Jangan tunda-tunda untuk hal yang baik. Oke, jangan tunda-tunda untuk sesuatu hal yang baik. Kamu harus mampu untuk memilih dan memutuskan yang terbaik. Berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke, berhak untuk mendapatkan seseorang yang tepat dalam kehidupan kamu. Yang lalu ya udah, biarlah berlalu. Ya mungkin terlepas, ada ya orang yang dari masa lalu yang pengen balikan sama kamu, ada yang masih ngubungin kamu, ada yang menyesal karena telah nyakitin kamu. Ya kamu kembali lagi. Di sini kamu sudah punya komitmen untuk berani katakan tidak, untuk berani melakukan sebuah penolakan. Oke, udah punya komitmen. Ya kalau memaafkan ya oke. Tetapi untuk kembali menjalin hubungan seperti dulu lagi kayaknya enggak. Karena kamu hidup untuk masa depan ya, bukan untuk masa lalu. Jadi yang berlalu biarlah berlalu. Saat ini kamu fokus untuk kedepannya tentang sesuatu hal yang baru. Entah itu tentang pasangan yang baru, karir yang baru, pekerjaan yang baru, atau usaha yang baru. Yakin langkah kamu akan tertuju kepada sesuatu hal yang luar biasa dan sesuatu hal yang tepat. Ya karena tentunya kamu sudah lebih selektif ya, sudah lebih peka, sudah lebih sensitif, nggak mau asal-asalan ya memilih sesuatu itu ya berdasarkan melihat dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya lagi dari penampilan luarnya saja, tetapi sudah mampu untuk melihat keseluruhannya tentang apapun, siapapun yang mendekat, apapun kesempatan yang datang, baik tentang hubungan, pekerjaan, atau usaha sekalipun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun yang saat ini kamu hadapi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap menerima kenyataan apapun, tidak lari dari apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!